Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nenek dibunuh cucunya sendiri yang sakit hati karena kerap dimarahi. Warga minta kebijakan masuk sekolah jam 6.30 bagi murid PAUD hingga SMA dikaji kemanfaatannya oleh para ahli. Pasar hewan kurban di Sumedang dan Tasikmalaya tahun ini lebih sepi pembeli, diduga akibat lesunya perekonomian. Ya, ratusan warga memadati pasar murah yang digelar di alun-alun Sumedang. Warga membeli berbagai komoditas bahan pangan, mulai beras hingga sayuran untuk kebutuhan Idul Adha. Antrean panjang sudah terjadi sebelum dibukanya pasar murah di alun-alun Kabupaten Sumedang Selasa pagi. Pasar murah menjual sejumlah bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran. Seperti beras kualitas medium yang dijual seharga Rp60.000 per 5 kg. Beras premium dijual Rp65.000 per 5 kg, minyak goreng kemasan Rp14.500 per liter, telur ayam Rp24.500 per kilogram, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram. Untuk bisa membeli 3 jenis bahan pangan pokok yang dijual murah, warga harus menukarkan kupon dan jumlah pembelian dibatasi. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, warga juga berbelanja untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Tadi ini 61.000, yang ini 55.000. Ini harganya di sini gimana dibanding di pasar? Alhamdulillah murah dibandingkan dengan di pasar. Kalau di pasar lebih murah ya? Iya. Mudah-mudahan terus ada jualannya pasar murah ini sangat membantu bagi masyarakat, dan ini ibu-ibu semuanya di sini alhamdulillah banyak yang berantusias untuk membeli sembako di sini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang yang menyelenggarakan pasar murah menyatakan upaya ini dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gerakan pangan murah ini bisa menstabilkan harga di pasar. Kemudian juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang tadi mudah-mudahan keterjangkauan mereka untuk membeli bahan pokok penting ini mereka dapat membeli secara murah. Pasar murah juga menjual daging ayam utuh seharga Rp31.000 per ekor, serta aneka sayuran seperti cabai, bawang merah, bawang putih, hingga tomat yang dijual seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per pak. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Harga sayuran di pasaran jelang Idul Adha terus merangkak naik. Seperti di Pasar Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga cabai merah keriting tembus Rp50.000 per kilogram. Perlahan tapi pasti harga sayuran di pasar terus merangkak naik seperti di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor. Harga cabai merah keriting tembus hingga Rp50.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Harga kentang dari harga Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp16.000. Selain itu, harga bawang merah naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini jelas dikeluhkan oleh para pembeli. Pasti ada lah. Ada. Iya. Gimana Ibu, apa aja yang mengalami kenaikan yang dirasakan oleh Ibu sendiri? Jengkol. Jengkol berapa sekarang? Sekarang jengkol itu 55. Oh, sebelumnya? Sebelumnya cuma 40, 35. Terus apa lagi? Tomat. Berapa sekarang? Tomat berapa emang? 18. 18. Iya. Sebelumnya 50.000. Oh, 10.000. Oh, biasanya 10.000. Iya. Gimana Bu harapannya sebagai warga menjelang Idul Adha ini harga sayuran? Ya pengennya mah murah-murah. Biar dapat ngejualnya gampang gitu. Iya. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan kembali harga sayuran di pasaran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, kebijakan Gubernur Jawa Barat soal jam masuk sekolah pukul 6.30 pagi bagi murid PAUD hingga SMA ditanggapi beragam oleh warga. Sebagian warga meminta Gubernur mengikuti pendapat ahli bidang pendidikan dan hasil penelitian sebelum mengeluarkan kebijakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 58 tanggal 28 Mei 2025 mengatur jam masuk sekolah untuk siswa PAUD hingga tingkat SMA mulai jam 6.30 pagi. Tambahan jam belajar per hari serta pengurangan hari belajar menjadi Senin sampai Jumat. Aturan ini akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru mendatang. Sedang untuk aturan rincinya akan dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing menyesuaikan dengan kondisi daerahnya. Yang penting kan standarnya 6.30. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis, Pak. Yang aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh gubernur, nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing. Masyarakat pun menanggapinya beragam. Ada yang setuju, namun sebagian orang tua meminta agar gubernur mendengarkan pendapat ahli di bidang pendidikan, terutama soal efektivitas bagi kualitas hasil belajar, serta sejumlah konsekuensi bagi murid, seperti keamanan saat anak pergi ke sekolah, di mana dengan aturan baru ini, sebagian murid harus berangkat ke sekolah saat hari masih gelap. Mungkin itu lebih bagus juga. Supaya si anak bangun lebih subuh terus. Cuman yang ditakutkan macet di jalannya itu ya, takut kesiangan. Sebenarnya tetap harus dikaji lagi lebih mendalam lah. Tidak bisa misalkan kebijakan datang hanya dari Pak Gubernur saja. Harus dikaji juga dengan pakar-pakar pendidikan segala macam. Artinya kan mungkin harus dilihat sejauh mana dampak lebih panjangnya gitu. Jangan hanya kebijakan ini bersifat sementara saja gitu. Kalau yang SMK itu sudah memang sebelum ada peraturan dari gubernur juga itu sudah masuk sekolahnya itu pukul 6:30. Artian keuntungan dia bisa berangkat sekolah dari sejak pagi mungkin sebelum orang-orang ya para pekerja itu berangkat kerja. Kan di perjalanannya tuh masih gelap, sepi. Saya aja orang tua yang pergi ke pasar di pertengahan jalan di bawah jembatan ada yang nodong lah, ada yang jayo mah, apalagi anak sekolah. Kecuali kalau ada pengamanan seperti di sub, polisi udah standby di jalan dari jam 5 subuh itu nggak jadi masalah, keamanan pasti terjaga. Kan di jalan tuh banyak gelandangan yang tidur di pinggir jalan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini juga sudah menuai teguran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta gubernur mematuhi aturan yang berada di atas dari kewenangannya. Sebab aturan mengenai jumlah jam belajar dalam satu hari dan jumlah hari sekolah per minggu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mengenai pendidikan karakter, dan peraturan di bawahnya harus mengacu kepada Perpres tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi digeledah Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu siang. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi perawatan dan perbaikan truk sampah senilai miliaran rupiah. Lebih dari 10 orang petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kompleks Jajawai, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu siang. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi proyek perawatan dan perbaikan armada truk sampah yang kini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Para petugas menyita koper besar, dokumen, dan perlengkapan lainnya. Kejari telah memulai penyelidikan sejak Maret 2025 atas kegiatan tahun anggaran 2024 dengan nilai anggaran 1,5 miliar rupiah.